Filsafat hukum dan etika profesi topik ke-19 dari 60 topik. Teori keadilan, bagian pertama. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda maupun orang. Menurut sebagian besar orang, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20 menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan, virtu, pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Namun, menurut kebanyakan teori, keadilan belum lagi tercapai, kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum serta banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Teori keadilan Plato dan Aristoteles. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil, cukup terlihat mudah, tetapi tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah justice yang berasal dari bahasa Latin iustitia. Kata justice memiliki 3 macam makna yang berbeda, yaitu, 1. Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair, sinonimnya justness. 2. Sebagai tindakan artinya tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, sinonimnya judicature. Dan 3. Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan. Kata adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al-adl yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang, dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan, juga digunakan kata-kata yang lain, sinonim, seperti qist, hukum, dan sebagainya. Sementara itu, akar kata adil dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu, misalnya ta'dilu dalam arti mempersekutukan Tuhan dan adil dalam arti tebusan. Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata adil dalam Al-Quran digunakan berulang-ulang. Kata al-adl dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata al-qist terulang sebanyak 24 kali. Kata al-wajnu terulang sebanyak 7 kali, dan kata al-wasth sebanyak 5 kali. Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. 2 titik ekstrim keadilan adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian yang berada di antara kedua titik ekstrim tersebut. Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan itu di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus diperlahankan seperti berikut. A. Pemilahan kelas-kelas yang tegas. Misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. B. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya. Perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya dan kepatuhan pada persatuannya. Aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini. Pengawasan yang ketat, serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya. Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan seperti berikut ini. 1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal, seperti keuntungan dan latihan militer, hak memiliki senjata, dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan. 2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa dan propaganda terus-menerus yang bertujuan menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan. 3. Negara harus bersifat mandiri, self-sufficient. Negara harus bertujuan pada autarki, pembatasan ekonomi. Jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya. Pembagian keadilan menurut Plato sebagai berikut. A. Keadilan moral.
yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. B. Keadilan prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan. Aristoteles. Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul Nicomachean Ethics. Buku ini secara keseluruhan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan kebahagiaan. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku ke-5 buku Nicomachean Ethics. Untuk mengetahui keadilan dan ketidakadilan, harus dibahas 3 hal utama, yaitu, 1. Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, 2. Apa arti keadilan, serta 3. Di antara 2 titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. Keadilan dalam arti umum. Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku 2 dalil seperti berikut. 1. Jika kondisi baik diketahui, kondisi buruk juga diketahui. 2. Kondisi baik diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi baik. Secara umum, dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum, unlawful, lawless, dan orang yang tidak fair, unfair, sedangkan orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum, law-abiding, dan fair. Karena tindakan memenuhi, mematuhi hukum adalah adil, semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka itu, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama, tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan, seseorang dengan orang lain adalah keadilan, tetapi sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu lata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun, apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan, hal itu tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun, tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Hal tersebut adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri atas 2 unsur, yaitu fair dan sesuai dengan hukum yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum. Itulah materi topik ke-19 Filsafat Hukum dan Etika Profesi, untuk membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dalam memahami mata kuliah dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.